Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Astri. Wah, kayaknya sinyalnya nggak bagus. Ininya juga, apa namanya? Speakernya belum nyala. Ada Astri. Coba nih kan manggil Astri. Ada, Bu. Oh, ada. Alhamdulillah. Astri sehat? Pilek, Bu. Ya Allah, semoga lekas sembuh ya. Jangan lupa minum obat. Ya, Udah, Bu. udah. Sarapan Udah. dulu nggak tadi minum obatnya? Lah, kan harus sarapan kalau mau minum obat. Iya, ya udah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa diawali dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Tunjuk tangan. Siapa yang mau jadi anak pemberani buat mimpin doa? Iya, Niken. Ya, Niken silakan pimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Ya, makasih Niken. Ya, Bu. Nah, lanjut ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca. Kita mulai dengan menyanyi bersama salah satu lagu nasional ya. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pancasila ya, Bu. Garuda Pancasila. Akulah pendukung. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, selesai. Nah, sebelum mulai pelajaran baru, Ibu mau mengingatkan kembali pelajaran yang pelajaran kemarin yang kita pelajari. Yang pertama, kita kemarin membaca cerita tentang gagak. Terus yang kedua, kita sama-sama mengisi teka-teki silang. Yang ketiga, kita menjumlahkan harga-harga barang. Masih ingat yang menjumlahkan harga-harga barang? Masih, Bu. Masih. Jadi nanti kalau ke warung, misalnya mau beli-beli sesuatu, nggak dibohongin sama penjualnya. Karena kalian udah ada di pelajarannya nih, menjumlahkan harga barang. Nah, di buku kalian juga ada tentang upacara Hari Sumpah Pemuda. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu Hari Sumpah Pemuda, mau dibaca dulu teksnya. Ibu baca terlebih dahulu, nanti diteruskan ya. Baik, Bu. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung khidmat
Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Silakan dilanjut nih, Kem. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Sudah, Bu? Nah, iya. Yang di teks tadi, Ibu menggarisbawahi kata apa, Astri? Sumpah Pemuda. Iya, berarti Astri kita nggak ada belajar mukanya, tentang Bu. sumpah. Kenapa? Asli nggak ada mukanya. Ada. Sinyalnya, maaf ya. Dia menghilang, tiba-tiba nongol lagi, menghilang, nongol lagi. Ya, iya itu kendala kita kalau online itu ya begini. Nanti tiba-tiba suaranya hilang, tiba-tiba apa namanya, mukanya ada dan mukanya nggak ada. Ya, kita doa sama-sama ya, semoga kita bisa cepat-cepat kembali lagi ke sekolah. Kelas. Ya, iya. Yang digarisbawahi apa, Sri? Sumpah Pemuda, Bu. Nah, jadi topik pelajaran hari ini yaitu tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu ada di tanggal 28 Oktober. Jadi seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia itu memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Yaitu untuk apa tuh 28 Oktober? Jadi untuk mengingat kembali perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang menjajah bangsa Indonesia. Jadi dulu Indonesia itu sering dijajah Belanda, Jepang, itu mau mengambil wilayah-wilayah di Indonesia. Jadi sebagai apa namanya, sebagai pemuda Indonesia, kita melawan mereka supaya Indonesia itu nggak direbut oleh mereka. Nah, di sini ada naskah Sumpah Pemuda. Asri, boleh dibacakan naskahnya? Baik, Bu. Naskah Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, iya. Jadi ini bait-bait naskah Sumpah Pemuda. Jadi kita sebagai penerus bangsa kita. Bukan kita ya, karena ibu guru mah udah tua. Jadi kalian sebagai Guru belum tua. wah, ini pagi-pagi Bu Guru udah dapat pujian aja. Sudah, Bu. Udah, Ibu lanjut ya. Nah, tadi naskah-naskah ini bait-bait tadi yang sudah dibacakan oleh Asri, kalau bisa tertanam di diri-diri kalian. Kalian harus berjuang. Kalau misalnya nanti tiba-tiba 20 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian tiba-tiba Indonesia dijajah lagi oleh negara-negara kalian, negara-negara lain, kalian harus berjuang supaya Indonesia tidak direbut. Guru lanjut ya. Iya, Bu. Susah. Nah, sini ada salah satu teman kalian dari sekolah lain yang membacakan naskah Pemuda Indonesia nih. Kita simak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caca dari SDIT Peliraya kelas 2B. Sumpah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi tuh namanya Caca. Jadi seperti itu kita kalau membacakan Sumpah Pemuda dengan suara yang tegas, kita mengaku kalau kita dari pemuda atau pemudi bangsa Indonesia akan berjuang untuk membela negara kita. Lanjut ya. Nah, tadi di teks yang sudah dibacakan Niken, ada beberapa kata mungkin yang masih kurang familiar atau kurang diketahui. Di sini kita mau isi bareng-bareng ya. Di buku kalian juga ada, jadi sambil kita isi, kalian pun mengisi mandiri di rumah. Jadi dipersiapkan buku semuanya dan juga pensil, penghapus, supaya nanti ketika mengisi tidak nyari-nyari lagi nih, pensilnya dicari lagi, ini penghapusnya nyari lagi. Udah siap semuanya? Sudah, Bu. Yang pertama, soal pertama, apa itu bacaannya, Niken? Tanah air. Tanah air. Nah, di sini ada pilihannya, tanah air, tanah kelahiran, tanah liat, tanah subur. Kira-kira kalau ketemu kata tanah air itu maksudnya apa? Asri? Nggak ada suaranya, Bu. Iya nih, Asri. Tanah kelahiran, Bu. Maaf, Bu. Tadi kepencet mati itunya, speakernya. Tapi sekarang Asri ada suaranya nih, Ken. Udah ada ya? Udah. Tadi tanah air, tanah apa? Apa tanah liat, Asri? Tanah kelahiran. Oh, tanah kelahiran. Iya, tanah air itu maksudnya tanah kelahiran. Ya, bagus, Asri. Yang kedua, soalnya apa, Asri? Bangsa. Bangsa apa nih, Ken, kira-kira? Musuh, masyarakat, atau penjajah? Masyarakat, Bu. Iya, masyarakat. Yang ketiga, sumpah. Apa itu sumpah? Sumpah ikrar, ingkar, atau sombong? Sumpah. Janji. Iya, janji benar. Sumpah janji. Tapi di sini nggak ada nih pilihan janji. Yang persamaan dari janji apa? Sombong. Ih, bukan sombong. Bukan ya, Iya, Bu? bukan. Bukan. Janji itu sama seperti ikrar. Jadi ikrar itu sama seperti janji. Jadi sumpah, ikrar, atau janji itu sama. Cuman disesuaikan dengan kalimatnya. Kalau ngomong misalnya ngomong aku jujur nih, aku udah jujur nih, tapi kan nggak mungkin dibilang aku udah ikrar nih, kan nggak nyambung. Tapi disesuaikan dengan kalimatnya. Jadi sebenarnya antara sumpah, ikrar, dan janji itu sama. Itu ya. Yang keempat, khidmat. Tadi ada tuh di teks khidmat. Kira-kira khidmat apa tuh? Ribut, khusyuk, atau ramai? Husyul. Itu salah, Bu Guru tuh. Harusnya khusyuk pakai K belakangnya. Harusnya khusyuk. Khusyuk. Khusyuk tuh apa sih sebenarnya? Aku ngomongnya khusyul. Iya, karena tulisannya khusyul. Iya, karena tulisannya khusyul. Asri nggak salah. Jadi yang salah siapa? Bu Guru. Iya, Bu Guru yang salah nulisnya. Khusyuk itu. Khusyuk itu apa artinya? Ada yang tahu? Kalau sholat biasanya kan kalau sholat kita kalau sholat harus khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Tenang, nggak berisik. Jadi siapa di sini yang sholatnya masih berisik? Ada? Iken. Yang sholatnya masih lari-lari ada? Yang sholatnya malah yang biasanya sholat taraweh malah jajan ada? Asri mau ajakin, Bu. Oh, masih. Jadi kalau lagi udah waktu sholat, udah imamnya takbir, itu harus khusyuk. Seperti tadi upacara. Ketika upacara kita harus mendengarkan dari awal mulai upacara sampai akhir upacara dengan
tenang dan tidak ribut. Yang terakhir, bersatu, berkelompok, cerai-berai atau runtuh, bersatu-satu. Apa tuh artinya? Berkelompok. Berkelompok. Iya, jadi bareng-bareng atau satu kelompok berkelompok. Lanjut ya. Jadi Berkelompok, Bu. iya, maksudnya berkelompok itu bukan berkelompok banyak kelompok ya. Berkelompok itu satu. Jadi bersatu seperti itu. Enggak cerai-berai dan juga enggak runtuh-runtuh. Ya, Ya. ya, Bu. Oke. Lanjut ya, sambil tadi di checklist yang di buku jangan lupa. Oke, Iya, Bu. Bu. Di halaman selanjutnya ada bacaan ada teks tentang mengenal perbedaan suku. Halo Niken. Iya, Bu. Nyari apa? Sibuk apa? Dari pensil tadi katanya sudah di checklist. Ya ampun. Kenapa baru dicari pensilnya? Tadi ada, Bu. Terus pensilnya menghilang. Dimakan kali, Bu. Dimakan. Ya, Bu. Aku nyari dulu sebentar. Ya udah cepetan ditungguin. Ya, pakai Udah pulpen nggak ketemu? apa-apa ya, Bu. Emang pensilnya kemana? Belum ketemu. Nanti kalau udah ketemu, aku pakai pensil. Yang mau kita pakai pulpen dulu. Ya, Bu ya. Iya, udah fokus, sudah bisa lanjut. Sudah, Bu. Nah, sekarang malah gantian nih kayaknya ada teman kita yang sibuk juga. Siapa nih Niken yang sibuk? Astri. Burem, Bu. Nggak kelihatan. Nah, ngapain Astri? Ngeliat apa di bawah? Ya ampun, Tadi orang lagi lagi gunting belajar kuku. mana gunting kuku. Gunting kukunya disimpan bisa? Bisa. Kenapa kukunya panjang-panjang? Kotor, Bu, kukunya, Bu. Ya, Habis main tanah. Ya ampun. Nanti habis selesai belajar dipotong lagi ya kukunya ya kalau belum selesai. Sekarang disimpan dulu. Udah disimpan? Sudah. Bisa dilanjut, Asri? Bisa, Bu. Bisa dilanjut nih, Ken? Ya, Bu, bisa, Bu. Bisa. Alhamdulillah. Lanjut ya. Di buku kalian juga ada teks tentang mengenal perbedaan suku. Nah, tadi kan Niken udah baca nih. Sekarang Asri boleh dibacakan? Boleh. Ya, silahkan dibaca. Mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Sudah, Bu. Ya. Di sini ada kata perbedaan suku. Jadi di Indonesia itu ada banyak suku. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, dan Bali. Jadi kita nih di dalam satu kelas ini pasti ada beragam suku. Misalnya Niken dari mana asalnya Niken? Jawa. Jawa. Berarti Niken suku Jawa. Jawa. Jawa Barat atau Jawa Tengah? Jawa Tengah, Bu. Jawa Tengah. Berarti Niken. Kata Mama Jawa Tengah. Oh, kata Mama Jawa Tengah. Berarti benar ya dari Jawa Tengah. Berarti Niken berasal dari suku Jawa. Nah, Asri asalnya dari mana? Astri dari dua-duanya. Suku Jawa sama suku Sunda. Berarti Astri suku apa dong? Siapa yang kayak Asri dari mana? Jawa. Nah, iya. Oh, ibu orang Sunda. Iya, jadi Tapi aku bisa- suku apa? Tapi bisa bahasa Sunda nggak? Aku pakainya bahasa Indonesia. Iya, semuanya juga pakai bahasa Indonesia. Tapi kan ada bahasa daerah tuh, bahasa Sunda. Biasanya kan orang-orang Sunda pakai bahasa Sunda. Asri paham nggak tuh bahasa Sunda? Enggak ngerti. Ngomongnya enggak tahu. Ngomongnya nggak tahu.
Nah, iya, berarti biasanya kita itu kalau ditanya asalnya, itu nanya asalnya ke ayah, karena nasab kita kan ke ayah. Jadi kalau misalnya ayah Asri tadi dari Jawa Tengah, berarti Asri asalnya dari suku Jawa, Jawa. gitu. Jadi Iken sama Asri asalnya dari suku Jawa. Itu ya. Lanjut ya. Nah, di sini ada contoh-contoh pakaian adat nih. Jadi dari setiap suku itu pakaian adatnya berbeda-beda. Yang pertama, suku Jawa. Terus ada tadi suku Bali. Biasanya kalau suku Bali itu ada bunga-bunganya tuh. Dan kesannya dengan warna putih biasanya untuk suku Bali. Terus ada Sumatera. Sumatera apa ini? Utara. Sumatera Utara. Atau biasanya disebut Batak. Nah, biasanya itu ciri khasnya tuh yang tudung-tudungnya. Kalau laki-laki memakai tudung warna merah. Itu biasanya ciri khasnya. Terus yang sangat-sangat terkenal nih, Papua. Ya, biasanya ada bulu-bulunya di kepalanya. Dan yang terakhir ada Kalimantan. Bulunya itu bulu apa, Bu? Bulu ayam. Iya, bulu ayam. Mungkin nggak kalau pakai bulu sapi? Kan Enggak, sapi pakai Bu. kulit. Oh, iya deh, benar. Berarti konsentrasi nih, Bu Guru lagi ngetes nih. Berarti, Oh gitu. oh, sapi itu nggak berbulu ya? Bulunya sama nggak tuh sama kayak bulu ayam? Beda. Oh, Beda. Iya. Ya, begitu ya. Nah, di sini ada soal dari tulisan yang di bawahnya dari gambar. Yang pertama, Siti berasal dari mana? Jawa. Jawa. Jadi nomor 1 jawabannya apa? Jawa. Oh, Berarti nanti tarik garisnya ya, nomor 1 ke yang ke Jawa. atau suku Jawa. Yang kedua, Edo berasal dari mana? Papua. Papua. Nah, Papua A, B, C, D, E. D. Ya, berarti nomor 2 ditarik ke huruf D. Yang ketiga, Dayu berasal dari mana? Bali. Bali di huruf apa? C. Bali di huruf C. Nah, berarti nomor 3 ditarik ke huruf C. C. Yang keempat Niken apa soalnya? Beni. Beni berasal dari mana Niken? Batak, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Berarti nomor 4 ditarik ke huruf B. Yang kelima Sri apa soalnya? Ini berasal dari Kalimantan yang E. Berarti nomor 5 ditarik ke huruf E. Jadi tadi soal-soalnya diisi ya. Sambil tadi Sudah, Bu. kita ngisi bareng-bareng. Yang selanjutnya di sini ada kolam diskusi. Bagaimana sikap kita terhadap teman-teman kita yang berbeda suku atau daerah asal. Tadi yang kita baca di teks tuh ada suku Jawa, ada suku Sunda, Batak, Sumatera Utara, Papua. Itu kan kita beda-beda nih di Indonesia. Jadi gimana sikapnya? Ya, yang pertama coba Niken, gimana kira-kira kalau misalnya nemuin teman yang tiba-tiba misalnya ada dari daerah Papua atau daerah Batak yang biasanya suaranya itu agak besar intonasinya. Gimana nih Ken sikapnya? Sikapnya kita harus bareng-bareng mainnya. Jadi apa namanya? Nggak boleh dijauhin, Bu. Kan bareng-bareng mainnya. Apa sih, Bu? Menghormati ya, Bu ya, namanya ya, Bu ya. Yang pertama nggak boleh berantem, terus nggak boleh saling Oh iya, Bu. ngejek. Iya, jadi kita nggak boleh ngejek. Misalnya dari suku Papua, maaf kuling teh mungkin agak hitam atau agak gelap lah. Terus kita ngejek-ngejek, ih kulit kamu hitam banget, itu nggak
Karena dari setiap suku itu punya ciri khasnya masing-masing. Dan kita harus tadi, kata Niken, kita harus saling menghargai, nggak boleh mencela atau mengejek. Begitu nggak, Astri? Suaranya masih dimatiin. Iya, Bu. Jadi Astri sering ngejek-ngejek Niken nggak? Enggak, Bu. bukan kita temenan nih, Ken parah banget nih, Ken. Mentang-mentang lagi kemarin Bercanda, Bu kita Guru. jatuh, aku disalahin nih, Ken. Kita bercanda Bu Guru, bohong. Kita temenan ya Asri ya. Iya nih, Ken, parah. Temenan sama yang lain juga Bu nggak? Guru, di rumahku hujan. Nggak apa-apa ya, kedengaran nggak? Hujan? Hujan. Kedengaran? Rumah aku cerah. Rumahku Berarti hujan. di rumahnya Niken sama rumahnya Asri cuacanya beda nih. Di Asri mungkin agak panas. Di Niken agak dingin ya karena hujan. Emang Niken rumahnya di mana? Kita masih dekat sekolah, Bu. Masih dekat sekolah. Oh. Iya, Bu. Aku lagi di rumah saudara, Bu. Jadi kita beda. Mungkin di rumah aku sekarang hujan. Di rumah saudara aku enggak hujan, panas. Oh, Asri lagi main di rumah saudaranya ternyata. Gitu Iya, ya. aku nginep. Udah, balik lagi ya ke pelajaran ya. Ya, baik, Bu. Iya, jadi tadi nggak boleh saling mencela atau mengejek kalau nemuin teman-teman yang berbeda suku. Nah, di sini di tengah-tengah pelajaran guru mau ngasih tebak-tebakan. Kita Kita refreshing sedikit atau main-main sedikit nih. Kira-kira siapa yang bisa jawab paling banyak dari tebak-tebakan yang Bu Guru? Dulu. Kok susah ya tebak-tebakannya? Dari yang Bu Guru setel. Bentar ya, kita buka. Terlihat? Belum, Bu. Oh iya, belum ya? Bentar ya. Sekarang terlihat? Lihat, Bu. Ada ya? Ya, kita mulai ya. Kita cepet-cepetan siapa yang bisa cepat. Tebak gambar nih, yang pertama apa? Anting raket. 1, 2, 3, 4. 4. Nah, Asri 1-0. Ayo Niken, kejar Asri. Siap-siap soal yang kedua. Mana ya? Apa tuh? Tanah air. Tanah air. 1, 2, 3, 4. 1. 1 sama. Udah 1 sama nih, Sri. Soal yang ketiga apa? Apa tuh, Bu? Tantangan seru. 1, 2, 3, 4. Tantangan seru. 4, benar. Soal keempat. Apa itu, Bu? Petenis handal. Petenis handal. 1, 2, 3, 4. 3. Ya, benar. Yang kelima. Ikan. 1 ya. Ya, Bu. Benar. Soal terakhir. Kunci. 3. 3. 4. Ya, salah.
Ya. 4 ya? Iya. Kesempatan Salah Bu. satu. Nah, ini disuruh benerin nih. Tadi nomor berapa? Kucir kuda. Kuda Bu, Kucir. kuda. Kuda. Ya. Iya, benar sekarang. Berarti nggak jadi salah ya. Udah gitu. Nah, berarti udah fokus nih. Alhamdulillah. Berarti sampai pelajaran pertengahan tadi kalian tetap fokus. Walaupun tadi sempat salah sedikit. Tapi jadi sudah dibenarkan. Ya. Lanjut boleh? Boleh, Bu. Sudah terlihat? Sudah Bu. Kita lanjut. Jadi kita udah baca tentang upacara. Terus kita udah baca juga tentang perbedaan suku. Yang terakhir kita ngomongin masalah uang nih. Wah, uang biasanya suka nih kalau bahas uang ya. Yalah bukan buat jajan. Iya benar. Nah di sini ada 2 jenis ternyata. Kita ada uang kertas dan uang logam. Nah, ya jadi uang tadi yang kata Asri bilang, uang itu buat jajan atau kita biasanya mau beli sesuatu. Biasanya kalian beli apa sih? Es krim, beli jajanan, itu biasanya menggunakan uang. Dan di Indonesia, uang itu mata uangnya rupiah. Dan ada 2. Yang pertama uang logam dan juga uang kertas. Sini ada uang logam. Biasanya sering ditemuin nih. Ya, Rp500 atau biasanya dibilang dengan apa? Gope. Gope itu artinya Rp500. Di sini juga ada nih yang baru-baru ada sekarang yaitu Rp1.000 yang dalam bentuk logam. Ini mah kalian biasanya udah sering nemuin ya. Nah, uang kertas maksudnya ini tadi uang 1.000. Kalau tadi uang 1.000-nya berbentuk golam, jadi kan berbentuk logam. Yang ini uang 1.000-nya berbentuk kertas. Biasanya yang sering dipakai uang jajan ya 1.000, 2.000, dan juga 5.000 rupiah. Nah, di sini ada uang 10.000 nih yang warna ungu. Dan ini 20.000 rupiah dalam bentuk uang. Ada 50.000 rupiah, 100.000 rupiah. Nah, siapa nih yang pernah pakai uang 100.000 rupiah yang paling besar nih warna merah? Itu biasanya pas lebaran, Bu. Iya, lebaran kemarin dapat. Wah, berarti uangnya banyak ya dari lebaran ya. Iya, Bu. Tapi Buat disimpan apa? Mama. Oh, disimpan. Uangnya dikasih ke mama, nggak disimpan sendiri. Buat beli mainan Katanya nanti hilang. Iya, benar. Nanti kalian nyimpannya nggak benar jadinya hilang. Lanjut ya, tadi kita udah ngomongin uangnya nih, uang logam, uang kertas. Dari sini Bu Guru mau ngomongin tentang kesetaraan tadi uang. Di sini ada 100 rupiah, ada dua 100 rupiah, terus yang di sebelah kanannya ada 200 rupiah satu. Nah, jadi 200 rupiah itu sama seperti 100 rupiah yang ada 2. Jadi setara, dia sama. Terus di sini ada 500 perak atau 500 rupiah. Itu setara dengan 200 rupiah 2 dan juga 100 rupiah. Sama. Nah, yang di sini nih, yang uang kertasnya. 5.000 rupiah 2 buah itu setara dengan 1.000. Setara dengan berapa? 10.000. Terus di sini 5.000 rupiah setara dengan 2.000 rupiah 2 dan juga 500 rupiahnya 2. Nomor 1. Penulisan lambang pecahan mata uang di atas yaitu ini berapa? Gope. Iya, gope A, B, C, D. C, benar 500 rupiah. Yang kedua, setara dengan berapa tuh? 100 rupiah 2. Setara dengan iya, setara dengan 200 rupiah.
Yang ini Rp2.000 setara dengan A, B, C apa, Dek? B. Bu Guru sampai tidur nunggu ini. B? Eh, A? B. B. Apa, B? B. B. Iya, benar. Setara dengan Rp1.000 ada 2. Nah, alhamdulillah kita selesai nih hari ini. Jadi kita tadi belajar tentang 1 Sumpah Pemuda, yang kedua tentang perbedaan suku, yang ketiga tentang tadi mata uang atau uang, terus juga kesetaraan uang. Alhamdulillah kita sudah selesai. Masih fokus? Masih, Bu. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kita mungkin berjumpa lagi besok. Besok kita masuk sekolah atau libur? Masuk, kan nggak tanggal merah. Nggak tanggal merah. Nanti kita besok masuk dan masih dalam pembelajaran online. Jadi besok habis belajar nanti istirahat, makan siang supaya besok kita bisa belajar dengan dalam keadaan sehat semuanya. Itu ya, Neng ya? Iya, Bu. Ya. Tadi yang mimpin doa siapa udah? Niken ya? Iya, Bu. Ya, Nah, sekarang Asri coba pimpin doa buat ditutup pelajaran hari ini. Ya. Baik teman-teman, setelah selesai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin atas hari ini pembelajarannya. Ya, alhamdulillah udah selesai. Terima kasih Asri. Ya, sampai jumpa besok kembali ya. Bu Guru tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.